Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tetapi sebelum kita mulai ya, maaf berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar oleh kalian dengan jelas. Dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, untuk tema kita kali ini Aries adalah sesuatu yang ingin dia katakan tetapi masih belum ya. Masih bungkam seribu bahasa dan kita lihat apa yang ingin dia katakan kepadamu tentang perasaannya dan penilaiannya terhadapmu Aries ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, di sini kita langsung saja untukmu Aries. Ada 3 file pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan kamu pilih sesuai intuisimu. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk file pertama, si B untuk file kedua, dan si C untuk file ketiga. Kalau cuma 1 orang, pilih 1 di antara ketiga file ini ya. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu. Setelah kalian pause, kalian pilih, habis itu bisa lanjut mendengarkan readingannya. Oke, saya mulai saja langsung ya. Di file pertama saya sisihkan file keduanya, dan saya sisihkan file ketiganya. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan file pertama. Berikan energimu Aries sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries yang memilih file pertama. Aries, kita lihat apa yang terjadi Aries dan penilaiannya terhadap dirimu. Oke, di sini ada Jetsgo ya. Kita lihat lagi ya. Ada Loyalty. Oke. Ada Blueprint ya. Ambil 2 lagi. Di sini ada The Void dan 1 lagi untukmu Aries. Di sini ada Grudge ya. Oke, untuk file pertama saya melihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih sangat betul-betul bucin terhadapmu Aries. Dia merasakan energi yang sangat luar biasa tanpamu. Mereka sangat-sangat sedih. Dia inginkan kamu ya, cuman terkadang Aries ini kok kayak tidak menginginkannya atau lebih fokus pada diri sendiri. Ini ada orang baru juga ingin datang kepadamu Aries, tetapi dia masih bingung ya, apakah kamu menginginkan akan kehadirannya atau tidak. Ya, dia merasa bahwa jantungku berdetak kencang kalau ada berada di dekatmu. Aku merasa gugup Aries. Aku sangat membutuhkanmu. Dia melihat kamu sosok yang penyayang, periang. Energi positif kamu selalu ada ya, jadi dia kayak macam nyaman aja bersamamu. Ini ada juga sahabat ya, yang mana tanpa Aries kok kayak sepi gitu. Dia melihat bahwa kamu tuh sosok yang tenang ya, pembawaannya tenang, sosok pembawaannya juga menyenangkan, dan ya sosok yang menurutnya bisa dipercaya ya. Mungkin dulu dia pernah terkoneksi dengan orang-orang yang mungkin membuatnya tidak nyaman, membuatnya trauma, ataupun mungkin ya dia masih memendam luka batin. Dia merasa bahwa Aries kamu bisa menyembuhkan itu ya, karena kamu penuhi dengan kelimpahan dan energi positif. Wah,
Dia merasa bangga bisa mengenalmu dan bersyukur juga ya bisa mendapatkan sahabat atau orang seperti dirimu, Aries. Kamu seakan-akan kalau sahabat sejati tanpa pamrih ya, menolong, ringan tangan, dan ya selalu mensupport sahabat. Kalau pasangan, dia merasa bahwa kamu penuh dengan cinta kasih ya, walaupun mungkin kondisinya cuek ya, tetapi mereka tahu bahwa Aries itu ya dalam cueknya selalu ada kepekaan, ataupun dalam diamnya selalu bisa membahagiakan dirinya gitu. Jadi bukan hanya omong doang, tapi ada bukti ya. Dia nyaman bersamamu dan bahagia bersamamu ya. Kalau seandainya ini orang baru, dia ingin datang mengenalmu lebih jauh. Kalau seandainya ini ada mantanmu juga yang saya lihat, yang mana dia ingin mencari perhatian untuk bisa membuat kamu bisa memberikan dia kesempatan, atau ya setidaknya dia inginkan kamu kembali padanya, seperti gitu ya. Seakan-akan kamu yang butuh dia, karena mantan ini egois. Saya lihat mantan kamu egois, orang yang terkoneksi dengan kamu nih sedikit egois, yang mana dia yang butuh tapi dia mau Aries yang datang, sedangkan Aries bukan tipe seperti gitu. Jadi ada penantian semu ya, yang dia ingin yang dia mau tapi susah gitu karena egonya yang menahan. Wah, gimana itu ya. Ini kalau bicara dengan mantan ini susah ya, Aries ya. Mantan kamu saya lihat untuk pel pertama nih egonya tinggi, tetapi terlepas dari itu dia mempunyai satu cerita yang mana mungkin dia belum bisa melupakan itu, dimana memori-memori indah bersamamu saat waktu bersama dulu masih dia kenang, dan dia berharap itu bisa terulang kembali. Wah, Aries, dia merasa bangga bisa memilikimu, bahagia, cuman karena keegoisannya akhirnya kalian berpisah. Ya, sebenarnya dia cemburu ya. Mungkin saya lihat sini ada faktor keuangan dan faktor kecemburuan yang melatar belakangi hubungan kalian renggang, dimana ya dia merasa bahwa dia terlalu egois dan semena-mena terhadapmu. Dia tahu dia salah dan semoga kamu bisa memberikan pemaafan untuknya, Aries. Oke. Jadi yang ingin dia katakan kepadamu saya lihat di sini ya, yang dia masih pendam selama ini. Hai sayangku Aries, apa kabarmu di sana? Aku sangat merindukanmu. Datanglah pada aku Aries. Jangan lihat masa lalu, tapi lihatlah untuk masa depan kita. Aku akan berusaha untuk membahagiakanmu. Jangan pernah diam, jangan pernah merasa sendiri. Aku selalu ada untukmu Aries. Doaku akan selalu ada untukmu. Dan berharap ragamu bisa aku miliki. Wah, sebucin itu ya, karena ibaratkan di sini kamu adalah nafasnya yang mana bisa membuat dirinya hidup kembali, ada gairah hidup ya, dan dia mau kamu juga sama seperti gitu, menginginkannya, bukan hanya sekedar imajinasi yang mana tiap malam dia hanya bisa membayangkanmu dan berusaha untuk ya berharap kamu bisa masuk dalam mimpinya, tetapi dia berdoa supaya itu bisa jadi kenyataan, dimana kamu bisa hadir dalam hidupnya secara nyata. Ini orang bucin sekali samamu Aries ya, tetapi dia masih bingung ya, apakah kamu sama bucinnya seperti dirinya ataukah hanya dirinya. Dia takut patah hati. Ini ada beberapa yang tadi saya bilang ya, orang baru dia masih belum ke kamu karena jangan sampai nanti cintanya bertepuk sebelah tangan, itu dia takut. Makanya dia masih diam, menunggu situasi dan kondisi yang tepat. Kalau memang jodoh pasti gak kemana, ya dia lebih sabar aja dan ya lebih membenah diri supaya suatu saat kalau semesta mendekatkan kalian berdua, dia sudah menjadi pribadi yang baik dan pantas untukmu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan kamu di PL pertama. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan ada Gemini, ada Taurus, sesama Aries, Libra, Virgo, ada Sagittarius, Capricorn, dan Aquarius. Dari inisial ada huruf J, L, T, ada D, W, F, I, L, J, R, K, W, V, I, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Bisa kamu menyesuaikan saya sesuai dengan yang kamu rasakan Aries ya. Semoga resonate. Oke, kita lanjut ke pile kedua. Wah, ini bagus ya Aries. Dia sebenarnya bucin terhadapmu tapi malu-malu kucing ya. Wah, ini gimana nih? Lucu ya Aries. Dia mau tapi malu ya.
Oke, kita langsung ke pile kedua ya. Berikan energi kalian yang memilih pile kedua ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries yang memilih pile kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Oke. Di sini ada restoration, ada connected, ada solitude, terus wow, ada enlightenment, dan terakhir ada gratitude. Oke. Di sini ya, saya melihat bahwa dia merasa bahwa Aries kamu terlalu cuek terhadapnya. Ya. Mungkin dia merasa bahwa Aries kamu kenapa sekarang berubah gitu. Ya. Tidak seperti dulu yang memberikan harapan. Sekarang kok kamu kayak macam sudah tidak menginginkannya lagi. Dia kecewa padamu, Aries. Seolah-olah kamu sudah berpaling ke yang lain, ataupun lebih fokus pada sahabat atau yang lain kebanding dirinya. Dia inginkan hadirmu, inginkan cintamu, tapi kenapa itu tidak ada untuk dirinya, Aries. Dia ingin sekali ada bersamamu, membuatmu happy, dan kamu pun bisa membuatnya happy seperti dulu. Ya, dia merasa sekarang kamu sudah toksik atau cuek, ataupun ya toksik dalam hubungan. Seakan-akan bingung ya, karena mungkin di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin dia inginkan dimanja, ataupun mungkin inginkan dihalalkan ya, tetapi mungkin dari Aries sendiri yang belum siap, ataupun ada beberapa kendala yang mana Aries belum bisa memenuhi semua keinginannya itu, akhirnya dia kecewa. Dia merasa bahwa kamu sudah pergi meninggalkannya secara perlahan, dan seakan-akan membuang semua apa ya kalau dibilang cita-cita dia bersamamu, impian ya. Ini energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa di Aries yang merasakan itu, dimana pasangannya seakan-akan sudah berubah ataupun malah membuat Aries terluka. Dia inginkan kamu seperti dulu, yang sosok Aries yang peka, romantis, bersahaja, penuh dengan kasih sayang, cinta kasih. Keromantisan itu selalu ada untuknya, tetapi saat ini sudah sirna, yang mana mungkin kondisinya saya lihat di sini memang ada triparty atau kecemburuan yang terlalu besar atau overprotective sehingga pasangan tidak nyaman. Ya, dia hanya bisa berdoa ya, semoga kamu bahagia. Ada beberapa yang melepaskan juga ya, karena dia merasa bahwa kayaknya kamu tidak bahagia. Kenapa saya harus bisa mengekang Aries yang tidak bahagia bersamaku? Saya berusaha untuk membuatmu bahagia dengan cara melepaskan. Ada beberapa yang tidak ingin melepasmu ya, tetapi karena situasi dan kondisi akhirnya dia mengalah untuk kebahagiaanmu. Dia berusaha untuk bisa menahan rasa emosi kecewa dalam jiwa, dalam batinnya, walaupun hanya dalam diam. Jadi ini tekanan dari dalam ya. Dia sangat merindumu, tetapi mungkin bukan jodoh, sehingga mau tidak mau dia hanya bisa berserah kepada semesta. Wah, ini dramatis sekali nih ya, Aries. Dia merasa dulu seakan-akan dia orang paling bahagia, tetapi sekarang malah kok seakan-akan saya terkoneksi dengan karmik. Dia merasa kamu itu karmik, yang mana di awal hanya datang untuk persinggahan dan selebihnya hanya untuk membuatnya bersedih. Karena sisi diammu, sisi cuekmu, dan sisi malas tahu kamu mungkin ya, sehingga membuatnya terluka. Dan yang ingin dia katakan ataupun yang dia masih bungkam perasaannya saat ini untukmu, hai Ariesku, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu melukaiku? Aku tahu aku belum bisa membahagiakanmu. Ini pasrah ya, tetapi saya berusaha. Dan maaf karena selalu membuatmu marah, membuatmu kecewa, atau bahkan selalu membuatmu tidak nyaman.
Saya tahu saya tidak terlalu cantik untukmu, tidak terlalu ganteng mungkin, seksi juga tidak, yang mana kau mengharapkan itu. Saya sudah berusaha untuk diet, saya sudah berusaha untuk mempercantik diri, tetapi inilah diriku, tampil apa adanya. Dan maaf, belum bisa membuatmu menjadi kebanggaan, ya, ataupun diriku bisa dibanggakan olehmu. Maaf atas kekuranganku, Aries. Walaupun kau membuatku kecewa dan sakit hati, aku sudah memaafkanmu. Dan aku harap kamu pun bisa memaafkan atas kesalahan yang pernah kulakukan kepadamu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Cintaku ada untukmu, dan terima kasih kamu sudah hadir dalam hidupku. Wah, ini puitis ya, katanya puitis sekali. Saya kayak mau menangis. Aries, kamu bikin apa anak orang? Ya, ataupun mungkin Aries yang merasa seperti begitu kepada pasangannya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Yang pastinya dia sayang kamu, dia cinta kamu. Cuman mungkin karena situasi dan kondisi akhirnya mau tidak mau hubungan renggang. Ini pun saya lihat ada memang masalah juga dari intervensi orang ya, orang luar. Mungkin yang tadi saya bilang orang tua, saudara, ataupun apapun, atau sahabat yang ngompor-ngomporin, sehingga hubungan kalian renggang, retak, dan ada beberapa yang berpisah, ataupun sekarang cuek-cuekan, diam-diaman. Aries, dia ingin kamu yang dewasa, yang bijaksana, dan semoga itu dia harap, dan semoga pada saat kamu bertemu kembali dengannya ataupun mungkin ke depan ya, diharapkan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang baru, pribadi yang lebih bertanggung jawab. Seperti gitu Aries yang ingin dia katakan padamu di pile kedua. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini, kamu terkoneksi dengan ada zodiak Aries, sesama Aries ya. Ada Gemini, ada Cancer, Virgo, ada Libra, ada Pisces, Sagittarius, Capricorn, dan Scorpio. Dari inisial ada huruf G, L, J, P, H, T, Y, D, I, S, L, W, J, R, O, dan M ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, kita lanjut lagi ke pile ketiga. Semoga resonate untuk pile kedua. Kita lanjut untuk pile ketiga. Saya sisihkan pile keduanya, kita ke pile ketiga. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries yang memilih pile ketiga. Kita lihat apa yang terjadi. Aries. Oke, saya lihat di sini ada let go. Wah. Di sini juga ada silikon. Ada clarity. Wah, ini bagus-bagus nih ya. Yang ketiga nih ya. Ada essential. Dan terakhir saya mau ambil kartunya di sini ada vision ya. Dimana dia tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa bayang-bayangmu selalu ada di hati dan benaknya, pikiran, memori-memori indah bersamamu, ataupun mungkin hal-hal yang gemesin ya. Dia melihat kamu sosok yang romantis. Dia melihat kamu sosok yang seksi dan penuh dengan gairah. Wah. Aries, ini bisa energinya terbolak-terbalik juga ya. Mungkin kamu yang bergairah terhadapnya dan ya menginginkan dirinya hadir dalam hidupmu. Oke, di sini saya melihat ya, dia merasa bahwa kamu itu sosok yang membuatnya happy, membuatnya nyaman ya. Dan saya lihat juga di sini ada twin flame, di mana dia selalu menginginkanmu masuk dalam hidupnya, dalam hari-harinya, mengisi kekosongannya ya. Dia selalu merindukan akanmu, tetapi mungkin kondisinya sudah tidak bersama lagi. Mungkin dia mempunyai pasangan yang lain, ataupun mungkin kamu yang sudah mempunyai pasangan. Kamu bisa menyesuaikan saja, ataupun mungkin kamu bentrok karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, ataupun keuangan, sehingga membuat hidup kalian berpisah. Dia merasa hidup ini tidak adil.
Kenapa saya dipertemukan oleh orang sepertimu, Aries? Ya, tetapi akhirnya semesta tidak bisa mempersatukan kita. Dia merasa bahwa kamu bagian dari dirinya yang bisa menguatkannya, yang bisa membuatnya happy, yang bisa membuatnya menjadi orang yang bijaksana. Banyak pembelajaran yang diambil darimu, di mana dia mengenal akan lebih mencintai diri sendiri, lebih berserah ya, ikhlas, dan lebih mengajarkan ke arah spiritual, dimana ya mungkin kamu kondisinya mungkin kondisinya dia terpuruk ya. Pada saat ada bersamamu, dia banyak hal yang bisa membuatnya nyaman dan bisa bangkit dari keterpurukan itu, terutama dalam apa koneksi cinta ya, yang mana mungkin kondisinya dulu dia pernah tersakiti ya, dan tidak percaya akan arti cinta sejati. Tetapi pada saat bersamamu, dia yakin dan dia percaya bahwa ternyata cinta sejati itu ada, di mana kamu bisa membuktikan itu ya. Kamu orangnya baik, bersahaja, tetapi kondisinya kamu tidak bersamanya dan tidak dipersatukan olehnya ya. Dia hanya bisa berdoa supaya di kehidupan berikutnya semoga kalian berdua bisa bersatu, bisa menjadi pasangan yang serasi, pasangan yang romantis, yang mana saya lihat sekarang dia sudah terkoneksi dengan karmik juga, di mana itu menyadarkan dia bahwa ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik, Aries. Dia sangat menginginkanmu, walaupun mungkin kondisinya dalam diam, ataupun mungkin kondisinya dia hanya menjauh ya, karena tidak mau terekspos. Saya lihat di sini ada saling memblokir, ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak terlalu aktif lagi di sosial media. Ya dia ingin menjauh aja dari kehidupan duniawi, ingin lebih ke spiritualitas, lebih ingin mendekatkan diri pada semesta, dan mau semesta menuntun hidupnya. Semua itu ada dari kamu ya, berkat itu, dimana kamu mengajarkan arti tentang kehidupan, berserah dan surrender, dimana ada kepasrahan juga, untuk bisa lebih patuh taat kepada semesta. Jadi orang ini dia sebenarnya udah ya, ibaratkan gini, kalau dibilang cinta, tapi mau bagaimana lagi, situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Jadi mau tidak mau ya dia hanya bisa pasrah kepada semesta. Bukan berarti dia tidak cinta kamu sehingga dia pergi meninggalkanmu, atau mungkin tidak bersatu padamu, ataupun bagaimana ya. Ini lebih ke pasangan yang tidak bisa bersatu ya, mungkin mantanmu, karena di sini ada twin flame. Kalau seandainya masih saat ini bersama, pasti ada hal yang tidak menyenangkan, yaitu contohnya perbedaan visi misi, keuangan, agama, ataupun bagaimana yang membuat kalian berdua sulit untuk disatukan, karena ya harus memilih dan tidak mau mengorbankan siapa-siapa. Jadi mau tidak mau mengorbankan cinta kalian. Nah, tetapi ya itu, selalu ada pengharapan, selalu ada doa untukmu yang terbaik, dan yang ingin dia katakan kepadamu, hai sayangku Aries, aku tak bisa hidup tanpamu. Dada ini serasa sesak saat memikirkanmu, saat mendengarmu, saat ya mendengarmu bahagia ataupun mendengarmu terluka. Jiwa ini serasa tidak nyaman. Saya ingin lari dari keterpurukan ini, tetapi tidak bisa, Aries. Bantulah diriku, kekuatanku, hai jiwaku. Ibaratkan ada jiwa yang apa ya, saya merasakan tekanan yang sangat berat ya, seolah-olah biasa aja tapi tekanannya sangat luar biasa. Ini lebih ke mental, yang mana ya sudah nggak tahu lagi, sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata tekanannya, karena bicara tentang jiwa. Sehingga ya dia memasrahkan aja kepada semesta. Dia inginkan kamu hadir dalam hidupnya, mengisi hari-harinya. Tanpamu serasa sepi, tanpamu serasa kosong, tanpamu serasa hampa hidupnya. Dan semoga kamu bisa merasakan itu, Aries. Sesak di dada ini sangat terasa, sehingga dia lebih menyendiri atau menjauh darimu. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat dengan dirimu, ya ibaratkan sesak terus. Bagaimana dia mau bernafas kalau sesak terus? Makanya dia mengambil tindakan untuk bisa lebih menjauh darimu, supaya bisa sedikit bernafas lega. Ya,
Ibaratkan kalau kita mencintai orang tapi tidak bisa memilih kan kayak gimana ya, sedihnya sangat luar biasa ya. Sehingga dia lebih memilih untuk pergi, lebih memilih untuk menjauh supaya ya setidaknya dia masih bisa punya harapan untuk hidup walau tanpa dirimu. Karena kamu jiwanya, kalau dia terlalu dekat-dekat dengan dirimu, serasa apa ya tangis aja, nggak bisa move on gitu. Dia inginkan kamu ada untuknya, tetapi karena situasi dan kondisi dan takdir mungkin tidak berpihak pada kalian, sehingga mau tidak mau ya dia hanya bisa melapangkan dada untuk bisa berserah kepada semesta. Dia tahu bahwa yang terbaik akan semesta berikan kepada kalian berdua, entah di dunia ini ataupun di kehidupan berikutnya. Seperti gitu Aries yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dan kamu di pile ketiga. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini zodiak ada Cancer, saya lihat juga ada Gemini, ada Taurus, ada Sagittarius, Scorpio, Virgo, dan Leo. Dari inisial ada huruf K, L, U, C, W, ada huruf Y, Z, P, D, O, G, H, A, T, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari dirimu ya, koneksi kamu dengan pasanganmu Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.